Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas resume modul 2, penguatan kompetensi elemen informatika berpikir komputasional, yang disusun oleh Hadi Wagianur SPD dari SMA Negeri 1 Bukit Raya, Kabupaten Katingan. Bagian 1, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 2. Pengalaman belajar yang saya peroleh diantaranya tentang berpikir komputasional, yaitu pengembangan kemampuan berpikir komputasional seperti dekomposisi masalah, abstraksi, pengenalan pola, dan pemahaman algoritma. Kemudian tentang pengolahan data, yaitu tentang eksplorasi dalam bidang analisis data dengan cara membandingkan cara pengolahan data mulai dari yang sedikit hingga yang banyak. Kemudian tentang literasi digital, yaitu pembelajaran tentang literasi digital, privasi dan keamanan data, serta pemahaman tentang profesi informatika dan aspek hukumnya. Kemudian yang keempat adalah penggunaan metode unplug dan plug yang berisi perbedaan antara metode unplug tanpa teknologi dan plug dengan teknologi dalam pembelajaran, serta memahami kelebihan dan keterbatasan masing-masing metode. Emosi yang bisa saya rasakan saat mempelajari modul diantaranya ada dua. Yang pertama rasa tertantang. Saya merasa tertantang dalam mempelajari materi yang cukup kompleks seperti integrasi aplikasi dan analisis data. Kemudian yang kedua saya merasa penasaran. Saya merasa penasaran karena ketika mempelajari konsep-konsep baru terkait literasi digital dan keamanan digital. Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Ada beberapa hal. Yang pertama tentang berpikir komputasional atau kemampuan memecahkan masalah, berpikir sistematis dan logis, serta kemampuan analisis dan interpretasi data. Kemudian, penggunaan metode plug dan unplug, yaitu aktivitas pembelajaran dengan menggunakan teknologi plug dan aktivitas pembelajaran dengan perangkat tanpa teknologi atau unplug. Kemudian, tentang literasi digital, yaitu pemahaman tentang pentingnya literasi digital, privasi dan keamanan data, serta pemahaman tentang profesi informatika dan aspek hukumnya. Hal apa saja yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran? Ada tiga hal. Yang pertama, penguatan keterampilan berpikir komputasional. Yang kedua, pembelajaran aktif. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kompetensi peserta didik. Bagian 2. Analisis implementasi modul 2 dalam konteks guru informatika. Beberapa pertanyaan kritis yang dapat menunjang pemahaman kita diantaranya, yang pertama, bagaimana konsep berpikir komputasional dapat membantu dalam memecahkan masalah kompleks secara efektif dan efisien. Yang kedua, bagaimana penggunaan teknologi digital dapat memengaruhi cara kita belajar, bekerja, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengembangan keterampilan berpikir komputasional dapat mendukung pembelajaran. Wawasan baru yang dapat saya peroleh diantaranya, yang pertama adalah penerapan konsep berpikir komputasional. Memahami konsep berpikir komputasional tidak hanya relevan dalam konteks pemrograman, tetapi juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah dengan lebih efektif. Yang kedua adalah pentingnya literasi digital. Materi tersebut juga memberikan wawasan tentang pentingnya literasi digital, privasi data, dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga digital. Tantangan. Tantangan yang saya hadapi yaitu sebagai guru di daerah terpencil adalah yang pertama adalah keterbatasan akses teknologi dan sumber daya. Yang kedua adalah keterbatasan pelatihan. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan keterlibatan komunitas. Kemudian yang keempat adalah motivasi dan minat siswa yang kurang. Beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut diantaranya, yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya lokal, kemudian pelatihan dan pengembangan profesional baik secara daring maupun luring, kemudian kolaborasi dengan berbagai komunitas yang ada, kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan moda pembelajaran alternatif seperti pembelajaran tanpa teknologi atau unplug.
Kemudian bagian 3, keterhubungan topik yang dipelajari. Pengalaman. Pengalaman saya sebagai guru di daerah terpencil ada beberapa, di antaranya sebagai guru saya harus kreatif dalam menghadapi tantangan, khususnya karena kekurangan teknologi. Kemudian yang kedua, penerapan konsep dalam konteks nyata. Jadi sebagai guru kita harus bisa menerapkan konsep karena kekurangan eh, sumber teknologi. Jadi kita harus bisa menerapkan konsep dalam konteks yang nyata agar mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian pengembangan keterampilan adaptasi. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi yang ada. Penerapan di masa yang akan datang. Penerapan di masa yang akan datang yang bisa dilakukan sebagai guru di daerah terpencil yaitu pertama peningkatan kualitas pembelajaran, kemudian yang kedua pemberdayaan siswa, kemudian yang ketiga kolaborasi dan jaringan. Artinya kita bisa melakukan kolaborasi dengan komunitas dengan menggunakan jaringan yang tersedia. Kemudian pengembangan ekosistem teknologi lokal, yaitu pengembangan pembelajaran menggunakan teknologi yang tersedia seperti handphone ataupun laptop. Konsep praktik baik yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah penerapan pembelajaran plug dan unplug. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dan pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kreativitas tanpa teknologi. Konsep atau praktik baik yang dapat dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Yang pertama, kolaborasi antar mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah pengembangan proyek kolaboratif antar mata pelajaran. Demikian resume dari saya. Terima kasih.